Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi sobat bisnis sekalian. Jadi di episode kali ini saya ingin menyampaikan mengenai 15 ya. Ada 15 hard skill dan soft skill yang harus dimiliki oleh entrepreneur atau para pebisnis ya. Baik pebisnis pemula maupun pebisnis yang memang sudah berjalan ya. Jadi apa saja 15 hard skill dan soft skills tersebut? Yang pertama adalah perencanaan bisnis. Jadi para pebisnis tentu jika ingin mencapai tujuan harus memiliki yang namanya rencana bisnisnya. Nah, ini skillnya adalah perencanaan bisnis. Jadi tentunya perencanaan bisnis sangat penting ya, agar kita ketika ingin mencapai kepada goal atau tujuan usaha kita, maka kita perlu rancang rencana bisnisnya. Kemudian yang kedua adalah proyeksi dan perencanaan keuangan. Tadi perencanaan bisnis, kemudian lebih spesifik lagi adalah perencanaan keuangan atau proyeksi dan perencanaan keuangan. Jadi di sini sangat penting ya ketika kita berbisnis. Jadi lebih spesifik lagi skillnya mengenai perencanaan keuangan ya. Jadi mengenai kira-kira kapan sih BEP-nya, penentuan harganya seperti apa ya, kemudian prediksi untuk laba ruginya, perkiraan laba ruginya ya. Kemudian nah itu akan kita buat untuk menggambarkan kira-kira goals kita, usaha kita ini dengan omset atau keuntungan berapa ya setiap tahunnya. Kemudian yang ketiga, kemampuan media sosial. Nah, ini penting sekali ya, tentunya dimiliki oleh para pebisnis ya, karena memang media sosial ini di zaman zaman digitalisasi, zaman terbuka dalam hal berbisnis, tentunya kita juga perlu memiliki kemampuan media sosial atau pengetahuan media sosial ya, mengenai media sosial apa yang memang cocok untuk bisnis kita. Kemudian yang keempat adalah analisis data ya, data analis ya, data analytics ya. Sebelum kita memiliki karyawan dengan kompetisi seperti ini, kita juga perlu memiliki yang namanya kemampuan analisa ya, kemampuan analisa, terutama analisa mengenai data-data yang memang kita dapat ya dari media sosial, dari bisnis yang sedang berjalan di kita ini. Kemudian kita analisa nih, kenapa nih rugi, kenapa ini ada hambatan, kenapa ini ada kendala. Nah, ini perlu dianalisa. Nah, data analis ini penting ya untuk para pebisnis. Kemudian web development dan SEO. Nah, ini para pebisnis juga perlu memiliki skill pengembangan web dan search engine optimization ya. Jadi ketika kita bisnis, tentunya agar bisnis kita ini lebih official lagi, maka kita harus memiliki website. Nah, website ini juga perlu adanya fitur SEO ya, sehingga ketika kita buat artikel di website kita atau buat posting di website kita, nah itu pencahariannya mungkin di halaman pertama ya, bisa di halaman pertama ya. Kemudian ada yang kelima adalah manajemen krisis ya. Jadi kenapa perlu manajemen krisis? Karena ketika kita memiliki permasalahan, kemudian memiliki kendala, kita bisa memitigasi permasalahan tersebut ya. Jadi perlu yang namanya manajemen krisis. Atau ketika ada faktor-faktor eksternal yang memang membuat bisnis kita terhambat atau bisnis kita tidak berkembang ya, maka perlu adanya manajemen krisis. Oke, kemudian yang keenam adalah kemampuan marketing. Jadi ketika kita baru mulai bisnis, tentunya kita harus memahami tentang marketing ya. Nah, ini ujung tombak, karena ketika kita berbisnis menghasilkan produk, nah produk ini harus tentunya terjual ya dengan cara kita memasarkannya. Nah, ini perlu ya untuk para pebisnis. Kemudian adalah tech skill. Nah, tech skill ini adalah selain media sosial ini tentu adalah namanya digital marketing, kemudian memahami tentang skill-skill IT ya, seperti memahami Microsoft Office, kemudian hal-hal yang lain yang memang digunakan di dalam bisnis kita. Nah, itu hard skillnya. Nah, sekarang soft skillnya apa aja? Yang pertama berpikir kreatif ya.
Jadi para pebisnis ketika produk ini tidak laku, nah kita harus tahu, harus membuat inovasi baru bagaimana bisa menggait konsumen dengan produk kita tersebut. Kemudian yang kedua adalah manajemen waktu. Nah ini Pak penting sekali ya, kita perlu yang namanya to-do list ya, terencana apa saja yang perlu kita lakukan, kemudian waktunya kapan saja agar kita tidak sampai membuang-buang waktu ya. Jadi perbisnis itu biasanya waktunya bisa sampai 24 jam ya. Ya, 24 jam itu full time memikirkan bisnis ya. Artinya bisnis kita tentu harus memahami bahwa waktu adalah sangat penting tentunya. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi tentunya komunikasi terhadap klien, komunikasi terhadap mitra, dan komunikasi bagaimana bisnis kita bisa dikomunikasikan kepada halayak agar bisa diterima di masyarakat tentunya. Kemudian yang keempat, soft skill. Yang keempat adalah berpikir strategis ya. Di bisnis kita ini biar mendapatkan positioning di masyarakat ini harus seperti apa strateginya ya. Jadi jangan sampai kita kalah saing dengan para pesaing kita. Kemudian yang kelima, networking ya. Networking ini adalah membangun jaringan dengan cara menebarkan informasi-informasi kepada orang-orang yang memang ingin reseller ya, melakukan reselling ya dari bisnis kita, atau bisa juga kita guide konsumen baru, kemudian kita bisa memperbanyak mitra-mitra strategis yang memang bisa mengembangkan bisnis kita. Kemudian yang keenam adalah pengambilan keputusan. Penting sekali ketika ada dua pilihan atau beberapa pilihan, maka tentunya para pebisnis harus memutuskan pilihan mana yang paling kita diutamakan. Jadi jangan sampai ketika ada pilihan-pilihan itu pebisnis bingung menentukan pilihan ya. Kemudian yang ketujuh, memperhatikan detail ya. Jadi tentunya ketika proses berlangsung bisnis ini, tentunya kita harus mengetahui detailnya seperti apa, apakah ada hal-hal yang memang perlu diperbaiki ya. Jadi dari perencanaan sampai mencapai tujuannya tentunya harus ada yang namanya informasi detail, dan perlu pebisnis mengetahui detailnya atau proses yang sedang berlangsung di dalam bisnis. Kemudian yang kedelapan adalah kemampuan mengambil resiko ya, berani mengambil resiko ya. Itu tentunya perlu sangat ketika ada sesuatu yang memang sesuatu yang dan momentum saat itu, maka perlu adanya keputusan, kemudian berani mengambil resiko jika resiko terjadi ketika bisnis itu tidak berjalan atau adanya potensi kerugian ya. Jadi tentunya harus berani mengambil risiko dengan tetap mempertimbangkan atau memperhitungkan risiko-risiko yang ada. Oke, nah itu dari saya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada sobat bisnis sekalian yang sedang ingin menjalankan bisnis maupun yang sudah berjalan bisnisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.